Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Demaraji. Dan apa kabar? Semoga baik dan selalu sehat. Itu doa yang selalu gue panjatkan kepada Tuhan buat kalian semuanya. Oke, karena saya tahu teman-teman juga selalu mendoakan saya. Dan terima kasih karena kita berarti saling mendoakan ya. Semoga kita diberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, sehingga kita bisa terus menikmati kehidupan ini dengan sangat baik. Kita punya ibadah yang semakin baik dan segala sesuatunya yang semakin baik. Oke, rezeki juga semakin baik ya. Well, teman-teman, senang sekali karena hari ini saya ketemu kamu lagi. Dan kita sekarang sampai pada pembahasan masih di seputar zodiak ya, masih seputar zodiak. Dan kita sampai di zodiak yang keempat, yaitu Cancer. Kita bakal bahas Cancer, kita bakal buka-bukaan tentang Cancer. Juga sekaligus kita bakal melihat hubungan Cancer dengan dia, atau kita melihat dia seperti apa situasi dan kondisinya, gitu kan? Karena Cancer di sini pasti kepengen tahu. Dan paling tidak saya bakal membuat prediksi-prediksi atau semacam ramalan atau gambaran-gambaran ke depannya seperti apa, atau situasi dan kondisi itu mungkin sudah maju mundur ya. Bisa jadi sudah terjadi sekarang, atau bahkan mungkin pernah terjadi sebelumnya, atau bisa jadi belum terjadi. Nah, artinya di sini berarti kalau misalnya sudah terjadi, berarti itu bisa menjadi sebuah pengalaman. Dan mungkin kamu saat ini butuh solusi dan pencerahannya. Kalau saat ini sedang terjadi juga mungkin sama ya, jadi kamu butuh solusi dan juga pencerahannya. Kalau misalnya belum terjadi, paling tidak itu bisa menjadi antisipasi buat teman-teman agar bisa dihindari atau diminimalisir. Oke? Baik teman-teman, nggak usah kelamaan. Kita langsung shuffle kartunya. Kita bakal melihat dari kartu dulu, dan habis itu kita bakal ketemu temanya apa ya. Karena dari kartu yang saya shuffle secara random di sini akan keluar pesan-pesan dari kartu tarot ini dan juga dari alam semesta. Apa sih kira-kira pesannya buat kamu? Oke, saya akan keluarkan 10 kartu. Di baris atas 5 kartu. Saya keluarin 12 kartu, 6 kartu dan 6 kartu. Di baris pertama nanti saya bakal melihat itu seputar kamu, dan di baris kedua kita melihat seputar dia. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Itu yang paling penting harus kamu catat. Sehingga kalau misalnya kebalik, ya tinggal disesuaikan, tinggal dibalik aja. Kemudian bacaan ini juga bersifat timeless. Jadi kapanpun sepanjang waktu kamu bisa nonton video ini dan itu energinya masih berlaku. Dan yang utama yang ketiga adalah ini bersifat general reading ya, jadi tidak semuanya bisa resonate. So makanya buat teman-teman yang kepengen resonate, kepengen hasilnya lebih maksimal, kamu bisa melakukan yang namanya private reading bersama saya, bisa juga self healing atau juga spiritual coaching bersama saya langsung. Silahkan hubungi ke nomor yang tertera atau WA yang tertera di pojok kiri kanan atas di sini di layar video ini ya, satu. Atau bisa juga di kolom komentar, di situ juga ada yang saya sematkan di atas, yang saya pin di atas. Itu silahkan ada nomor WA yang bisa kamu hubungi. Dan satu lagi ada juga di deskripsi, kamu bisa langsung cek dan bisa klik linknya dan langsung terhubung ke ke WA saya. Oke? Baik teman-teman, sudah keluar 2 kartu. Sudah keluar 2 kartu, ada The High Priestess. Oke, The High Priestess, kemudian ada Knight of Cups. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow, 2 kartu. Ada The Wheel of Fortune. Selanjutnya ada Three of Wands. Satu lagi. Oke. Yup. Sudah 6 kartu. Kita rapikan lebih dulu. Oke. Baik teman-teman, kita melihat dari kombinasi kartu di sini. Saya akan membaca kamu dan saya akan melihat bagaimana situasi dan kondisi kamu, tapi tentunya bersama dia juga ya. Artinya ada kaitannya dengan dia juga. Saat ini kita akan lihat ya, ini The High Priestess. Saya melihat saat ini kamu sedang lebih banyak berdiam diri, sedang berpikir secara mendalam, sedang memikirkan sesuatu, dan itu khususnya adalah di masalah hubungan kamu. Saya merasakan di sini kayak semacam ada kamu punya feeling, kamu punya intuisi yang
coba sedang kamu gunakan untuk melihat situasi dan kondisi hubungan kamu. Karena apa? Karena saya melihatnya di sini, saya merasakannya di sini bahwa kamu mengalami semacam perubahan di masalah hubungan kamu. Perubahannya adalah kamu merasa bahwa dia itu sekarang berubah. Kamu merasa dia tuh sekarang udah nggak kayak dulu lagi. Dari kepeduliannya, dari ke masalah-masalah perhatian dia, terus dari masalah komunikasinya dan sebagainya. Ini kamu sudah merasakan bahwa ada semacam perubahan-perubahan. Teman-teman, sekali lagi saya disclaimer bahwa energi ini bisa maju mundur. Kalau misalnya ini belum terjadi, berarti ini adalah prediksi atau sebut saja semacam ramalan untuk ke depan. Tapi kalau misalnya itu ternyata energi maju, bisa jadi sudah kamu alami atau sedang kamu alami sekarang, atau sudah kamu alami dari kemarin, ya. Jadi kalau saya rasakan di sini, kamu sedang merasakan bahwa dia tuh berubah, dan kamu sedang mengamati banget. Kamu sedang bicara dengan diri kamu sendiri, kamu sedang bicara dengan batin kamu sendiri bahwa ini what's wrong, ada apa? Kok dia berubah? Gitu loh. Nah, kalau boleh saya sekaligus membacakan dan memberikan semacam gambaran buat teman-teman bahwa di sini saya melihatnya memang ada semacam persaingan, ada semacam kompetisi, ya, ada semacam persaingan dan kompetisi. Nah, di samping itu kamu sekarang sudah merasa juga bahwa ini sepertinya hubungan bakalan berlanjut atau tidak. Kamu sedang berpikir ke situ juga. Karena gini teman-teman, saya melihat dari beberapa kartu di sini, gitu kan. Ini memang kamu ada saran untuk kamu bahwa kamu harus segera menyelesaikan masalah kamu. Kamu harus segera bicara dengan dia, kamu harus segera komunikasikan dengan dia. Segala unek-unek kamu, segala apa yang kamu pendam, itu jangan dipendam sendiri. Karena itu tidak bagus, ya. Karena itu tidak bagus. Kenapa? Ya, akhirnya nanti kamu sendiri yang stres, ya. Kamu sendiri yang perasaannya nggak enak. Jadi kamu harus tuangkan perasaan itu kepada dia. Apapun hasilnya, kamu harus melangkah kepada tahap penyelesaian, di mana penyelesaian itu harus dilakukan dengan cara komunikasi, gitu loh. Jadi komunikasi dulu lah sama dia. Jadi intinya seperti itu, teman-teman. Terus kemudian di sini saya melihat bahwa di kartu keempat ada Five of Wands. Ada semacam situasi dan kondisi yang membuat kamu itu merasa risih dan gak nyaman karena kamu mendapati atau merasa bahwa di hubungan kamu itu dengan dia tuh ada semacam kompetisi, gitu loh. Ada semacam hal yang menjadi sebuah persaingan yang tidak sehat. Jadi ada gangguan-gangguan yang datang dari orang lain, gitu ya. Dan di sini gangguan itu datang dari orang lain dan itu justru menimbulkan semacam persaingan, dan di situ tentu menjadikan sebuah rasa yang tidak nyaman, perasaan yang khawatir atau kekhawatiran yang sangat besar yang kamu rasakan, gitu loh. Nah, di sini ada kompetisi. Kita akan lihat nanti. Yang jelas, saya merasakan bahwa kamu itu sekarang sedang merasa bahwa hubungan ini kok berubah. Dia kok sekarang berubah, gitu loh. Dia kok sekarang sudah tidak seperti yang kemarin lagi, gitu loh. Di kartu Wheel of Fortune di sini merasakan bahwa ada perubahan-perubahan keadaan, gitu loh. Perubahan keadaan yang benar-benar tidak disangka. Kamu sudah menangkap gejala-gejala itu, kamu sudah menangkap tanda-tanda itu. Nah, makanya apa? Saya di sini membaca bahwa kamu harus segera atau memberikan pesan buat kamu bahwa kamu harus segera menyelesaikan. Dan tahap pertama untuk penyelesaian itu jelas ada di masalah komunikasi, gitu loh. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan di poin pertama. Terus persaingan di sini saya melihatnya bisa jadi sih ini ada hubungannya dengan pekerjaan. Dia sedang menghandle situasi dan kondisi di masalah pekerjaan. Mungkin ada teman-teman atau orang-orang yang iseng terhadap cowok kamu itu, atau mungkin ini bisa jadi ke kamu. Tetapi energi di sini saya melihat bahwa ada persaingan. Sekali lagi bisa di masalah pekerjaan atau bisa jadi di masalah hubungan kamu dengan dia, khususnya berarti adanya orang ketiga. Orang ketiga di sini bukan berarti belum tentu dia selingkuh, belum tentu dia melakukan perselingkuhan, itu belum tentu. Orang ketiga itu bisa jadi adalah bisa teman yang memang mempengaruhi dia,
ya, teman baik, teman akrab dia mempengaruhi, mengganggu dan sebagainya, atau justru dari pihak keluarganya yang memang juga turut serta berperan mempengaruhi dia. Ya, itu yang saya sebutkan orang ketiga. Tapi kalau memang ternyata orang ketiga itu adalah ada hati yang lain, ada sosok yang lain, ya itu bisa juga masuk dalam kategori ini. Cuman maksud saya, jangan keburu-buru kamu berpikir langsung kepada, wah ini berarti selingkuh, gitu, jangan dulu. Ya, itu teman-teman yang saya sampaikan di baris pertama. Dan ini lebih fokus ke kamu, meskipun di sini juga saya sudah menyentuh atau menyinggung soal dia. Ya, karena di sini saya melihatnya, ya energi itu bisa kebolak-balik. Di sini ada sih yang berkaitan dengan masalah finansial gitu kan, bahwa saat ini kamu ataupun dia, ya artinya secara finansial memang harus terus berjuang, harus terus memperbaiki. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya kamu sudah memperbaiki finansial, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah hubungan kamu dan dia harus harmonis. Kalau hubungan kamu sedang tidak harmonis, ini otomatis akan terganggu. Sekarang saya bakal ambil kartu lagi untuk, waduh, ini keluar. Ini keluar teman-teman. Jadi ini berhubungan sekali dengan nomor atau kartu nomor 4, nomor 5 ini. Karena tadi saya bilang nomor 5 ini adalah kompetisi. Kompetisi itu adalah ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa keluarga, teman, saudara atau siapa. Tapi ternyata di sini keluarnya adalah Three of Swords, yang artinya adalah, tunggu, saya bakal keluarin kartu dulu biar keluar semua 6-6-nya di baris kedua ya, karena saya bakal membaca dia nih. Jadi kamu harus perhatikan baik-baik supaya tidak salah paham. Oke. Dan ini paling tidak sebagai warning, sebagai peringatan. Tapi saran saya, jangan keburu-buru emosi langsung kamu ngelabrak dia, jangan gitu loh. Kamu harus bersikap bijaksana dan mensikapi bacaan ini atau video ini, readingan ini harus disikapi dengan bijaksana ya. Jangan sampai kamu tuh begitu dengar langsung wah marah-marah ke dia, tuh jangan. Ya, karena saya bilang di sini kan general reading ya, jadi tidak semuanya resonate. Artinya tidak semua yang saya sampaikan di sini itu benar gitu loh. Karena bisa jadi ini semuanya nggak objektif tapi subjektif. Ya, dan itu harus saya tekankan karena biar tidak salah paham ya, biar karena ini bukan satu-satunya patokan yang harus kamu ambil, bukan gitu ya, tetapi setidaknya sebagai petunjuk-petunjuk aja. Kalau memang resonate ya berarti kamu setidaknya mendapatkan pencerahan dari apa yang saya sampaikan. Tapi kalau tidak resonate ya sudah, berarti just for fun aja, just ini fun reading aja ya, seperti itu. Dibikin santai aja. Bentar bro, kartunya jatuh. Well, satu lagi guys, satu lagi, kita ambil aja. Set, twing. Alright, teman-teman, saya jelasin yang ini. Jadi kartu Three of Swords itu menunjukkan bahwa memang di sini berarti menguatkan apa yang sudah saya sampaikan tentang adanya orang ketiga. Ya. Jadi kenapa dia itu sekarang ini merasa bimbang? Kenapa dia berubah? Ya, kenapa dia sekarang sudah tidak seperti kemarin lagi, bahkan konsentrasi fokus dia itu sudah tidak terlalu katakanlah 100% ke kamu. Ya ternyata karena memang ada pihak ketiga. Jadi saya melihat di sini bahwa dia itu sedang teralihkan perhatiannya adanya dengan kehadiran orang di dalam kehidupan dia. Semua berawal dari pertemanan ya. Dia berteman biasa, jadi ini antar teman ya. Dia punya teman, terus kemudian dikenalin ke temannya. Itu sih kalau yang saya baca gambarannya seperti itu. Nah, di sini ada indikasi bahwa dia kepengen memulai sebuah hubungan sama dia. Tapi dia belum bisa karena masih ada hubungan sama kamu. Nah, tapi di sini dia sudah mulai ada indikasi untuk mengawali atau memulai hubungan ini bersama dia.
Nah, so di sini berarti dia sudah mengarah kepada sebuah perselingkuhan. Ya. Ini harus kamu waspadai. Nah, di sini otomatis kamu harus membuat semacam meminta kejelasan kepada dia. Karena kalau kamu boleh rasakan, itu kan hubungan kamu selama ini atau belakangan ini kan mulai sudah nggak nyaman gitu kan. Kamu chatting ke dia, balasnya lama, ya toh? Kamu telepon ke dia, nggak langsung diangkat. Terus nanti alasannya dia sibuk kerja lah, ini itu, sedang di jalan. Atau sedang ada rapat, sedang apalah, segala macam alasan itu disampaikan. Betul? Gitu. Balasnya lama, soal respon. Kamu chat pagi, dibalasnya siang, sore, atau malam bahkan. Gitu loh. Nah, terus kemudian di sini dia sudah mulai terjadi ketidakjujuran. Dia sudah mulai nggak jujur. Ya, sudah banyak alasan, mau ke sini, nggak taunya ke sana, mau ke sana, pamitnya ke sana, nggak taunya ke situ. Udah mulai nggak jelas. Makanya di sini kamu udah ngerasain, karena di sini ada intuisi kamu yang bekerja juga, ya. Nah, teman-teman, jadi intinya kamu harus menyelesaikan segera, karena saya pikir ini tidak boleh berlanjut dan kamu harus proteksi diri kamu. Karena di sini kamu juga harus memulai satu gerakan-gerakan untuk memastikan bahwa ini mau gimana nih. Ini harus ada kejelasan. Tapi kalau misalnya kamu memang masih pengen mempertahankan dia, ya sudah, kamu mulai saja sampaikan ke dia dan pertahankan dia, agar tidak terjadi perselingkuhan lebih lanjut atau lebih dalam lagi. Oke? Terus kemudian di sini saya melihat bahwa kamu tuh perlu adanya bimbingan, perlu adanya coaching ya, spiritual coaching untuk mengarahkan kamu kepada hal-hal yang harus kamu lakukan seperti apa. Karena saya tahu dan paham ketika seseorang yang mengalami kondisi tidak menentu, ada masalah yang berat, pikirannya sedang terganggu, perasaannya sedang nggak enak, jiwanya nggak enak, hatinya nggak tenang, otomatis dia pasti membutuhkan orang lain dan tidak bisa berpikir secara jernih. So makanya kamu butuh yang namanya pendamping spiritual coaching untuk membantu kamu, membimbing kamu menyelesaikan masalah ini. Sebaiknya bagaimana, arahnya kemana, apa yang harus kamu lakukan dan sebagainya. Nah, teman-teman, saya melihat di sini kamu juga harus hati-hati. Karena di masalah finansial, di masalah keuangan, ini kamu juga harus memperbaiki itu gitu loh. Ya, terus kemudian sekali lagi kamu harus butuh kekuatan-kekuatan untuk bisa mendobrak semuanya. Kamu harus yakin bahwa semua ini harus terlewati dengan atau tanpa dia, ya. Karena saya melihat di sini kamu juga sekali lagi Queen of Pentacles dan Page of Pentacles adalah terkait dengan masalah keuangan, gitu loh. Jadi kalau kamu semakin terganggu konsentrasi kamu ke dia untuk mikirin hal-hal yang nggak penting, ini maka kamu akan mengabaikan di masalah keuangan kamu sendiri. Sementara di situ kamu harus betul-betul fokus untuk memperbaiki keuangan, gitu. Terus di sini saya melihat ada Nine of Wands. Jadi kamu harus punya pertahanan, perbentengan yang bagus. Artinya punya tekad, punya optimisme, keberanian dan kekuatan untuk kamu melangkah lagi ke depan, meskipun dengan atau tanpa dia, ya. Dengan atau tanpa dia. Artinya jangan sampai bergantung banget gitu loh. Jangan sampai kamu tuh ngerasa bahwa wah, gue nggak bisa tanpa dia dan sebagainya. Nggak usah kayak begitu ya. Ya, kadang kita kalau lagi bucin tuh kan suka kayak gitu kan, suka ya kata-kata yang kadang nggak masuk akal aja dikeluarin. Gue nggak bisa hidup tanpa dia. Nyatanya lo hidup sampai sekarang gitu kan, ibaratnya seperti itu. Jadi itu aja sih teman-teman, kalau saya melihatnya. Di sini masalah perbaikan ada. Jadi silahkan teman-teman, kalau memang itu masih bisa diperbaiki hubungan kamu dengan dia, silahkan diperbaiki ya. Artinya ajak dia bicara, mintalah pengertian, bangun pengertian, maafkan dan semuanya. Terus kemudian semoga ini belum parah ya, belum sampai jauh hubungan dia dengan orang yang mungkin akan diajak untuk berhubungan lebih lanjut. Yang mudah-mudahan belum sampai jauh, baru awal-awal gitu kan. Kalau saya melihatnya sih baru awal-awal ya, belum melangkah lebih jauh. Di sini masih awal-awal.
Tetapi di sini sekali lagi silahkan, di sini ada pesan di mana kamu masih bisa memperbaiki situasi dan kondisi tersebut bersama dia. Mudah-mudahan dia masih bisa diajak bicara, masih bisa diajak kompromi, dan dia tidak egois dan sebagainya. Tetapi sekali lagi pesan di kartu yang nomor 12 ini adalah kamu apapun yang terjadi, kamu harus tetap punya kekuatan, keberanian ya untuk melangkah lagi ke depan dan melanjutkan hidup lagi ke depan dengan atau tanpa dia. Oke? Well, teman-teman, saya rasa itu dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Cancer ya. Buat Cancer, karena di sini Cancer sedang mengalami situasi, kondisi dan keadaan yang memang di luar dugaan Cancer. Oke, saya doakan Cancer kuat, dan mungkin cross watcher juga mungkin mengalami hal yang sama. Mudah-mudahan juga diberikan kemudahan-kemudahan dan kekuatan. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Jangan lupa buat yang pengen personal reading, silahkan untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di kiri atas di sini, atau di kolom komentar ada juga, atau di deskripsi juga ya. Well, itu aja dulu. Terima kasih. Saya Damar Aji. Salam keajaiban. Sampai jumpa.